Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali kakak, bunda, dan Yanda dapat bertemu dengan anak-anak hari Minggu ini. Walaupun kita bertemu melalui video streaming. Kakak, bunda, dan Yanda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda dan Yanda mau mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah pelayanan anak pada hari ini. Liturgos pada hari ini yaitu ada Yanda Alvin dan Kak Novli, serta ada Kak Lia dan Kak Gian, serta pemandu kita ada Bunda Leni yang selalu menemani kita di setiap ibadah. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah untuk menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22. Bait yang pertama, besarlah kasih Bapakku. Marilah kita berdoa untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Engkau melalui video streaming ini Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah hari Minggu pada pagi hari ini boleh berjalan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Pimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan dan alat-alat tulis ya. Nah, adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, berilah kami hikmat dan bijaksanaan untuk mengerti firman-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, adik-adik yang terkasih. Kembali lagi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Bagus. Baik, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka bersama dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Dengan judul Rekan Sepelayananku yang akan dibacakan oleh teman kalian Luis Andreas Maharaditya dari Ranting Efrata. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia di rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Adik-adik yang terkasih, cerita kakak pada pagi hari ini tentang Raja Daud. Ya, siapa yang tahu ya, Raja Daud adalah seorang raja dari bangsa apa, adik-adik? Coba diingat ya. Oh, betul, ada yang menjawab dari bangsa Israel. Betul sekali adik-adik. Raja Daud adalah seorang Raja Israel yang dipilih Allah untuk menggantikan Raja Saul. Adik-adik, Raja Saul memiliki seorang anak yang bernama Yonatan. Dulu, Daud dan Yonatan merupakan sahabat karib atau teman dekat. Walaupun Daud sebenarnya sangat dibenci oleh Saul. Bahkan Daud pernah mau dibunuh oleh Saul. Namun hati Daud tidak pernah dendam ataupun benci terhadap Saul loh adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan hari ini menceritakan tentang kebaikan hati Raja Daud kepada keturunan Saul. Ketika Raja Saul dan Yonatan mati di medan pertempuran, maka Raja Daud hendak berbuat kebaikan kepada keturunan Raja Saul dan Yonatan
yang mana keturunannya itu masih hidup. Raja Daud bertanya kepada Siba, yang dulunya Siba ini adalah hamba Saul. Raja Daud berkata kepada Siba, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Siba, hamba dari Saul, menjawab adik-adik, "Raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang masih hidup, yaitu Mephiboset, yang cacat kakinya atau pincang, karena pada waktu Mephiboset berumur 5 tahun, seorang pengasuh membuatnya terjatuh dan mereka melarikan diri setelah mengetahui bahwa Saul dan Yonatan telah mati di medan pertempuran. Nah adik-adik, ketika Raja Daud mendengar hal itu, maka Raja Daud pun bertemu dengan Mephiboset. Daud berkata kepada Mephiboset, "Jangan takut, aku akan bermurah hati kepadamu demi Yonatan ayahmu. Semua tanah kakekmu Saul akan dikembalikan kepadamu, dan untuk selama-lamanya engkau boleh makan di istana bersama aku." Nah, itu ada pada ayat 7 bacaan kita kali ini adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai adik layan diharapkan untuk dapat bersikap seperti berikut ya. 1. Adik layan harus selalu mengasihi sesama, khususnya kepada teman-teman yang membenci pada adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Wow, bagus sekali ya, kasih Tuhan itu selalu mengampuni umatnya. Yang kedua, adik layan harus dapat bekerja sama dengan teman-teman semuanya. Terlebih kepada teman-teman yang tidak menyukai kita ya. Ketiga, adik layan harus mau bekerja sama dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik. Sebagai bentuk rasa syukur, rasa penghargaan, dan dukungan kita terhadap mereka ya adik-adik ya. Jadi kita bersyukur bahwa mereka tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Jangan suka mengejek anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik ya adik-adik. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan untuk mengejek atau menghina teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik. Selanjutnya, adik layan harus berbuat baik terhadap sesama, terkhusus terhadap teman-teman yang tidak menyukai adik-adik. Perbuatan baik yang harus dilakukan adalah, ayo kita angkat jempolnya. Semua perbuatan baik harus kita angkat dengan jempol. Selalu bersyukur, jempolnya angkat ya tinggi-tinggi. Rajin baca Alkitab, berdoa,
dan rajin mengikuti IHMPA atau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Menghormati orang tua, tidak sombong, suka menolong, murah hati, suka memberi pada siapapun, senang belajar bersama-sama dengan teman-teman, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah dan di gereja. Belajar dari Raja Daud, siapapun dapat menjadi rekan sepelayanan Tuhan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dengan tidak memandang apakah ia tidak suka pada kita, atau teman kita tidak senang dengan kita, apakah teman kita membenci kita, ataukah teman kita suka berbuat jahat kepada kita. Kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus mengampuni mereka. Dan hidup kita harus selalu melayani Tuhan, juga menghargai teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik. Tidak memandang apakah teman kita miskin atau kaya, pintar atau bodoh, berprestasi atau tidak berprestasi. Setiap anak dapat menjadi rekan sepelayanan yang baik dalam melayani Tuhan Yesus. Ya, ayo kita katakan, aku mau menjadi rekan sepelayanan dalam Tuhan. Sip, bagus. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, berikut ini adik-adik kau ya ajak untuk memperhatikan video tentang suatu permainan games ya. Jadi silakan diperhatikan games berikut ini. Bila mana adik-adik bisa menjawabnya, ayo jawab dengan lantang dan benar ya. Nanti ada jawabannya setelah hitungan 3 detik, ada jawabannya. Dan bila adik-adik sama dengan jawabannya, artinya adik-adik mendapat nilai bagus. Oke adik-adik. Baca kitab suci, doa imanmu pastikan bertumbuh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Demikianlah adik-adik cerita Kak Oya hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini, dan nantinya akan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan gereja, dimanapun adik-adik berada, sebagai anak-anak rekan sepelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Jangan lupa ya adik-adik, ada tugas ya Yanda yang harus dikerjakan. Bila adik-adik susah kerjakannya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk menyiapkan semuanya itu. Dan adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kakak dan Yanda mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 183 bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, tolong aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kakak bawakan. Sebelum kita doa dalam doa syafaat, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat penyertaan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur berkat penyertaan Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di hari ini untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini dalam studinya. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian. Tuhan berkati juga buat orang tua adik-adik. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu di bangsa dan negara ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, terkhusus di Pulau Bali ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi Pulau Bali ini. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam kegiatan IMPA pada hari ini. Tuhan berkati kami juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, ini doa dan sembahyang kami Bapak. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapak, dengarkanlah doa kami. Demikianlah doa kami ini ya Bapak. Inilah doa yang Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Anak-anak, mari kita berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan ini Tuhan. Ini semua daripada Engkau saja. Berkatilah persembahan ini, berkati pula tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan. Kiranya kasih karunia menyertai kami sekalian. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti, adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk dibawakan ke gereja. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita masih tetap dalam sikap berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Bait 1 dan 2. Jadilah muridnya, belajarlah
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini juga kami sudah mengakhiri ibadah kami ini. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu, biarlah apa yang sudah kami dengar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Bapak, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Bapak memberkati kami anak-anakku masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa dan sembahyang kami Bapak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Oh, belum. Hitung dulu. Oh. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa